Barabas FM Pekanbaru 975 Barabas FM di Listening Vibration. Selamat pagi, pagi menjelang siang kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat pagi menjelang siang Mitra Kota, dan juga ini adalah pengunjung pasien ya, pasien yang ada di Rumah Sakit Al-Bros Ayani. Jadi Mitra Kota, Good Living di sesi pertama untuk hari ini kita live langsung dari lantai 1, ini tepatnya di koridor ruang poli Rumah Sakit Al-Bros Ayani di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 73 Pekanbaru. Dan ini merupakan program reguler yang diinisiasi oleh Rumah Sakit Al-Bros Ayani. Ya, kita juga informasikan kayak biasa di Kota dan juga Bapak Ibu yang ada di sini ya, kita berdoain mudah-mudahan sehat ya Bapak Ibu ya. Amin ya, dan mudah-mudahan tadi udah disampaikan oleh Mbak Dian juga dari Rumah Sakit Al-Bros Ayani bahwa ini adalah edukasi kesehatan yang mungkin rutin dilakukan oleh Rumah Sakit Al-Bros Ayani. Nah, kita infokan juga nih Mitra Kota, kita juga sekarang lagi live di YouTube channelnya Barabas FM, bisa langsung searching aja dengan keyword Barabas 975 FM, dan juga kanal YouTube-nya Halo Al-Bros. Jadi halonya itu L-nya satu ya, jadi Halo Al-Bros, dan kita juga live Facebook Radio Barabas FM. Oke, kita di sini sudah menjalankan prokes sesuai dengan aturan yang ada ya, untuk Mitra Kota yang lagi dengerin kita sekarang di 975 Barabas FM atau juga streaming di www.barabas975fm. Terima kasih banget. Ini penting banget ya, kalau biasanya kita live-nya dari studio Barabas FM, tapi hari ini kita live langsung dari Rumah Sakit Al-Bros Ayani. Pasti ini special day. Dan ternyata iya banget, jadi ini special edition, ini dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia yang diperingati setiap tanggal 14 November setiap tahunnya. Jadi ini udah tanggal 18 November, jadi ini dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia itu juga kita kata Bapak Ibu. Jadi ini adalah upaya dunia, ini adalah campaign dunia untuk kita lebih aware lagi terhadap bahaya dari diabetes. That's why Bapak Ibu yang ada di sini, ini kendor-kendor ya masker saya ya, nggak sesuai size kayaknya. Jadi that's why kalau misalnya Bapak Ibu ngelihat ada boothnya Tropicana Slim, tepuk tangan dong untuk Tropicana Slim. Makasih juga udah support untuk kegiatan ini, pilih manis yang sehat. Ini relate kayaknya dengan apa yang kita bahas hari ini ya. Bapak Ibu nanti juga bisa bertanya ke dokter spesialis yang udah kita hadirkan di kesempatan ini. Oke, Bapak Ibu, kita langsung aja ya. Tadi udah disebutkan bahwa Hari Diabetes Sedunia. Jadi kita mungkin pada tahu diabetes ini bahaya banget. Nah, itu di depan juga udah kelihatan tuh tulisannya. Intinya itu faktanya 2 dari 3 orang penderita diabetes itu tidak sadar Bapak Ibu kalau dia lagi diabetes. Sementara diabetes ini adalah salah satu penyakit dengan angka kematian tertinggi di dunia menurut data dari WHO. Amit-amit ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ini, yang mudah sakit, yang mudah menyandang diabetes, mudah-mudahan segera bisa sembuh. Amin. Nanti kita tanya deh ke dokternya, ini bisa disembuhkan apa enggak. Nah, untuk itu, untuk membahas ini kita sudah mengangkat sebuah tema dan kita udah founding juga dari kemarin di sosial media dan juga di Barabas 975 FM, bahwa hari ini kita akan membahas sebuah tema terapi non farmakologis pada diabetes mellitus ya. Jadi ini yang akan menjadi topik bahasan kita, dan kita akan ngobrolin ini, membahas tema ini bersama Dr. Yunisa Fauzia, spesialis penyakit dalam. Ini adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Al-Bros Ahmad Yani. Tepuk tangan dong untuk dokternya Bapak Ibu. Pasti ini penting banget. Aku juga udah nunggu banget hari ini ketemu sama dokter spesialis, itu salah satu privilege juga untuk gue. Oke, assalamualaikum Dokter Yunisa. Aku panggilnya dokter apa nih bolehnya? Panggilnya Dokter Yuyu aja. Dokter Yuyu. Iya. Oke, Dokter Yuyu sehat dok? Alhamdulillah, terima kasih Bang Ali. Iya, terima kasih. Kita ya terima kasih banget dokter udah mau nih. Iya. Terima kasih. Udah mau. Untuk diculik kan? Ya. Ditodong buat ngobrolin tentang diabetes ini. Dokter terima kasih sekali. Tapi mau nih, dideketin aja ya dok ya. Oke. Nah, biar kedengeran.
Oke, nah dokter, ini tadi udah sempat sounding. Ini kan memperingati Hari Diabetes Sedunia tanggal 14 November kemarin. Betul. Nah ini mungkin dari awal ini dokter boleh kasih tahu kita tentang diabetes, dok. Nah, mungkin yuk mau sedikit cerita tentang diabetes untuk yang belum ngerti apa itu penyakit diabetes. Nah, penyakit diabetes itu atau nama lainnya kencing manis atau sakit gula biasanya orang taunya itu merupakan satu penyakit metabolik, Bang Ali. Penyakit metabolik yang ditandai dengan gula darah yang sangat tinggi pada pasien. Nah, diabetes ini dia ada 4 macam pembagiannya. Itu diabetes tipe 1. Biasanya itu pada anak-anak memang udah bawaannya dari lahir dia kekurangan insulin sehingga harus hormon insulin yang itu berguna untuk pemecahan gula di dalam badan itu berkurang, itu diabetes tipe 1. Kemudian kalau diabetes tipe 2 itu biasanya pada orang dewasa udah umur 40 tahun ke atas tiba-tiba kok pas dicek gula darahnya kok tinggi gitu. Kemudian ada juga yang ketiga, Bang Ali, ini diabetes dalam kehamilan. Iya benar. Jadi saat hamil tadinya gula darah pasien itu normal, pas dicek kok jadi 300 kayak gitu. Itu karena pas saat kehamilan itu memicu untuk jadinya diabetes. Nanti kalau udah lahir bisa hilang lagi gula darah tinggi. Terus yang terakhir, yang keempat itu gula diabetes tipe lain akibat ada penyakit-penyakit yang lain yang menyertai sehingga memicu untuk terjadi diabetes. Gitu. Tapi kalau kita mungkin Bapak Ibu di sini juga setuju sama saya ya, mungkin ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena saya bukan dari latar belakang background pendidikannya nggak ada yang kesehatan gitu ya dok ya. Jadi pahamnya itu diabetes itu paling dia gula kering, gula basah gitu ya Ibu ya. Itu tipe yang mana ya dok? Nah itu tuh yang salah, mindset yang salah di masyarakat. Taunya kalau gula basah itu kalau luka, pasien diabetes yang luka lama baru sembuhnya, itu namanya gula basah. Atau pas ada pasien itu luka nggak apa-apa, nggak ada masalah, kayak biasa aja tuh gula kering, nggak gitu. Pembagiannya yang 4 tadi aja sama aja, mau lukanya basah atau mau lukanya kering kita lihatnya dari diabetes tipe 1 atau tipe 2 kayak gitu. Yang paling banyaknya nih tipe 2 kita. Tipe 2 itu dari yang dokter jelasin ya dok ya? Iya betul. Nah terus juga tadi kan ada yang diabetes yang dipicu karena kehamilan. Mungkin yang paling buat kayak saya mungkin sekarang belum diabetes, nggak bisa menjalik ya. Tapi diabetes ini sebenarnya penyakit yang gimana ya dok? Turunankah atau memang penyakit yang bisa muncul tanpa ada faktor turunan gitu? Nah gitu ya, itu sering juga jadi pertanyaan itu kan. Jadi diabetes ini apabila ada keturunannya menderita diabetes, contoh ibu bapak yang ada riwayat diabetes atau nenek kakek neneknya ada riwayat diabetes, itu 4 kali lipat lebih tinggi risikonya untuk diturunkan ke anaknya. Jadi mungkin anaknya sekarang nih, saya dong. Anaknya sekarang ini contoh, kita kasih contoh Bang Ali. Ya, nauzubillah. Ya, kita kasih contoh. Anaknya sekarang nih bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Tapi orang tuanya ada riwayat diabetes nih, dia harus lebih aware sama gula darahnya. Dia harus lebih jaga supaya jangan sampai dia nanti bisa jadi sakit diabetes. Jadi bisa ya? Bisa 4 kali lipat. Lebih risikonya lebih tinggi. Jadi caranya mencegahnya tadi kan risiko yang berikutnya ini risiko lingkungan. Risiko lingkungan itu contoh pasien yang obes, berat badan berlebih, itu risikonya juga tinggi itu untuk menderita diabetes. Kemudian bisa jadi karena gaya hidup yang nggak bagus ya, pola makannya nggak bagus, tinggi karbohidrat, tidak olahraga. Oh ya, satu lagi mungkin harus tahu, ibu-ibu yang saat hamil dia bayi dalam pas baru lahir itu beratnya besar di atas 4 kilo. Itu risikonya tinggi juga untuk anak yang nanti menderita diabetes walaupun orang tuanya tidak menderita diabetes. Wah, tepuk tangan dong. Ini informatif banget ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata begitu ya. Begitu. Karena yang kemarin-kemarin kan dulu misalnya nanti kalau misalnya kita deket aja nih sama cowok misalnya, papanya lagi diabetes loh, jadi kayak semacam warning gitu dong. Betul. Tapi ternyata walaupun ada faktor turunan itu bisa tidak harus diturunkan
jika anaknya mungkin anak cucunya bisa menjaga pola hidup gitu ya. Mantap Bang Ali. Tepuk tangan dong untuk Rumah Sakit Al-Abraf dan juga Dokter Yuyu. Ini senang banget karena nggak tahu kenapa ya Dok ya, diabetes ini jadi isu yang sangat worldwide gitu Dok. Betul. Jadi banyak orang yang ketakutan sama diabetes, ya kan, banyak yang nggak mau makan nasi lah tiba-tiba, ya kan, karena takut diabetes ini. Jadi mudah-mudahan kesempatan ini Bapak Ibu yang ada di sini khususnya nanti bisa manfaatkan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau ditanyain tentang diabetes ke Dokter Yuyu, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Al-Abraf Palianan. Nah, mungkin Dok, biar kita lebih bisa lebih aware dan lebih sabar gitu tentang diabetes ini. Kalau misalnya orang yang diabetes itu tanda-tandanya apa ya Dok? Gejala ya. Gejala-gejala pada pasien diabetes biasanya. Nah, di dalam diabetes ini dia ada namanya gejala klasik. Tapi gejala klasik ini nggak harus juga semua pasien ngerasainnya. Nah, gejala klasik atau gejala khas pada diabetes ini dia ada 3. Sering lapar, sering haus, dan sering pipis. 3 nih. Kita ingat yang 3 nih. Kita ada riwayat juga dalam keluarga itu kita udah lebih itu tuh. Kita harus periksakan begitu. Frekuensi sering pipisnya itu berapa kali yang kita harus harus warning nih, kita udah lebih dari berapa kali buang air kecil sehari. Pertanyaan bagus banget. Jadi kita minum biasa 2 liter gitu. 2 liter. Kalau kita banyak pipis nggak masalah. Itu memang berapa yang masuk segitu yang keluar. Nah, tapi apabila kita minumnya sedikit tapi pipis kita sering, sikit-sikit dia keluar. Nanti baru berapa sejam baru pipis lagi gitu. Padahal minum kita nggak banyak. Nah, itu tandanya, itu gejala khasnya diabetes. Kalau frekuensi ada nggak yang lebih spesifik gitu Dok? Berapa kali gitu? Dia tergantung berapa banyak minumnya. Nah, pokoknya sampai mengganggu kita tidur malam. Begitu juga dengan haus dan lapar. Kita baru siap makan, lalu sejam kemudian kok udah lapar lagi. Jadi kita banyak makan jadinya, tapi berat badan kita nggak mau naik-naik. Itu juga satu tandanya. Pas gejala khas, tapi ada juga yang nggak harus datang dengan gejala khas ini, gitu. Letih-letih aja dia datang. Kok pas dicek gula darahnya kok tinggi. Nah, untuk gula darah ini, kalau kita tahu batasannya. Kalau pada gula darah puasa, contoh kita nggak makan nih dari selama 8 jam, kita cek gula darah kita, ternyata di atas 126. Nah, itu kita udah curiga tuh, kita ada gejala, terus kita gula darah kita tinggi di atas gula darah puasa di atas 126, berarti bisa jadi kita diabetes. Nanti harus ada pemeriksaan lanjutannya. Begitu juga kalau kita nggak puasa, kita cek gula darah acak aja. Ini sekarang kita nggak puasa nih kan, kita cek gula darah di atas 200, itu juga kita pikirkan, kita curiga kita menderita diabetes. Baiklah ya. Jadi sebenarnya ada faktor-faktor lain yang harus kita perhatikan sebelum ngecek gula darah itu ya Dok ya? Iya betul, ada gejala biasanya. Baik. Nah, kalau pengobatannya, kalau misalnya udah terlanjur menderita diabetes, Bapak Ibu yang di sini mudah-mudahan segera sembuh yang ada diabetes ya Bapak Ibu ya. Amin ya Allah. Itu gimana Dok pengobatan pada diabetes mellitus ini Dok? Nah, pengobatannya ya bisa disembuhkan tidak gitu misalnya? Sebenarnya diabetes ini tidak, kalau saya bilang disembuhkan nggak bisa disembuhkan, tapi dia bisa terkontrol. Gula darah kita tuh bisa terkontrol. Ini kan tinggi 300-400 gula darah kita, dia bisa dikontrol. Caranya itu tadi ada 2 caranya. Satu dengan terapi farmakologi. Terapi farmakologi itu adalah terapi dengan obat-obatan. Nah, itu nanti disesuaikan sama dokternya. Ini pasien saya menderita diabetes, akan disesuaikan sama dokternya. Ini obat yang cocok buat ibu, obat gulanya apa, dan itu harus dimakan terus-terusan. Nggak boleh tiba-tiba hari ini terasa seperti mau hari ini rasa baikan enak gitu badannya, nggak bisa minum obat lah, nggak usah. Boleh. Karena yang kita takut tuh lonjakan gula darah yang naik turun tiba-tiba itu. Nah, itu yang bikin banyak kerusakan pada diabetes. Intinya diabetes ini dia nggak mematikan, cuman kalau kita kontrol dia
dia bisa aman sebenarnya. Yang kita takutkan komplikasinya. Berarti diabetes ini tidak sebahaya apa yang kita pikirkan jika terkontrol. Betul, Bang Ali. Alhamdulillah ya. Terus Dok, untuk terapi ini apa lagi penjelasannya? Yang kedua itu terapi non farmakologi. Ini bahasan kita nih. Ya betul, tema kita hari ini terapi non farmakologi. Yang apa yang bisa kita kerjakan selain kita makan obat yang tadi dari dokter itu. Yang dari dokter tadi, terapi yang dari dokter, obat-obatan dari dokter yang kita makan terus-terusan, nggak kita putus, kita makan sepanjang hayat. Nanti akan dilihat Bang Ali, di assessment ulang sama pasiennya. Kalau udah terkontrol akan dikurangin dosisnya. Karena itu tergantung sama dokternya. Tetap harus dipantau. Betul, tapi itu kita nggak mau bahas itu sekarang. Itu terserah sama dokternya yang memeriksa. Yang kita akan bahas nih yang terapi non farmakologinya. Apa aja amalan yang bisa kita kerjakan biar gula darah kita itu bisa terkontrol. Seru nih. Nah, yang pertama mungkin yang pertama untuk terapi non farmakologi yang bisa kita kerjakan adalah kita atur diet kita, pola makan kita. Jadi bukan kalau kita udah menderita diabetes berarti kita nggak boleh makan apa-apa, semuanya dipantangin, nggak gitu. Tapi diatur. Itu aturannya gimana ya Dok? Ini dia tetap harus ada karbohidrat, tetap yang 4 sehat 5 sempurna itu, karbohidrat, lemak, protein, serat, itu semua harus ada. Bukan berarti kita nggak makan nasi sama sekali, kita tetap makan nasi. Nasi putih pun? Nasi putih boleh, cuman dianjurkan lebih enaknya itu beras, kayak beras merah. Itu kan kandungan gulanya lebih sedikit. Ya betul. Kemudian nasinya sedikit, tetap ada lauknya, ada sayurnya. Nanti itu dikasih aturannya dari dokter yang menangani kita, Dok? Boleh. Nanti biasanya kalau dokter penyakit dalam itu pun dia akan mengajarkan gimana cara makan, atau kadang dia akan refer ke dokter gizi klinik atau ke ahli gizi gitu, untuk nanti diajarkan ke pasien cara makannya. Nah, makannya tetap ya, jangan dikurangi, jangan sampai nggak makan. Jangan sampai nggak makan. Bahaya nggak makan. Benar. Kadang saya ada juga dapat pasien, saya udah nggak makan Dok, tapi pas dicek gula darah 400. Tapi kan nggak pas pada pelaksanaan ya. Itu. Nah, kemudian kita atur kenapa kita harus diet ini. Diet kita atur supaya nanti berat badan kita harusnya di berat badan ideal. Nah, saya mungkin mau ajarin Bang Abi kayak mana cara menghitung berat badan ideal. Ibu juga untuk mengetahui berat badan ideal. Gimana Dok? Ideal atau tidak berat badan kita itu ya. Pertama kita tinggi badan kita dulu dalam sentimeter berapa? Misalnya aku tingginya 185. Misalnya 185. Gini kakinya cuma 1,5 meter Dok. Sama kita berarti ya. 185 misalnya dikurang 100 berarti 85 ya. 85 dikurang 10% lagi 8,5. Jadi segitu beratnya. 85 dikurang 8,5 berapa Bang Ali? 76,5 ya. Itu ya. Luar biasa. Nah, begitu. Udah ada di skrip soalnya. Jadi itu yang ideal. Jadi tinggi badan dikurang 100. Contoh saya tinggi 160 dikurang 100 jadi 60. Dikurang lagi 10%. Berarti 6. Berarti berat badan ideal saya itu 54. Dokter sih ini perawatannya kayaknya ideal sih Dok. Udah berangkat 3. Wow, itu tangan Dok. Ini nggak malu-maluin lah ya sebagai dokter yang udah campaign barusan. Kita cerita dia kita seharusnya kita jadi contoh. Benar. Jadi gitu ya. Jadi itu bisa jadi informasi. Nah kita hitung, kita buat gimana caranya supaya berat badan kita bisa ideal. Tadi. Kemudian yang berikutnya olahraga, aktivitas fisik yang rutin. Aktivitas fisik yang rutin itu 3 hingga 5 kali dalam seminggu. Kita nggak boleh cuma harap kita tidur. Olahraganya ada yang khusus nggak Dok? Enggak, dia harus olahraga sedang aja udah, tapi dia pentingnya rutinnya itu Bang Ali. 3-5 hari dan tidak boleh ada jeda 2 hari kita nggak ada olahraga. Olahraga yang misalnya jalan gitu udah cukup. Udah, jalan keliling kompleks 20-30 menit udah selesai, nggak perlu harus nge-gym. Harus berkeringat gitu patokannya Dok? Nggak mesti. Ini penting rutin karena olahraga itu dia bisa mengkontrol gula darah kita. Di dalam itu keluar insulin kita itu lebih normal deh kalau dibanding kalau kita cuma nonton sinetron di rumah, nonton drakor, megang handphone. Nah, yang penting aktivitas, yang penting rutinnya itu 3 hingga 5 kali seminggu selama 20 hingga 30 menit. 20 sampai 30. Nah, itu mohon dikerjakan ya, udah jelasin.
Harus ya Bapak Ibu ya. Tapi itu kayaknya nggak hanya orang yang penderita diabetes ya Dok ya. Gimana? Ya, harusnya kalau kita mencegah ya kita kerjain. Ya, betul. Nah berikutnya ada lagi kalau kita udah menderita diabetes. Iya. Udah habis waktunya Bali. Oke. Ada juga kita bisa ambil herbal. Nah ini ada contoh. Herbal juga sebenarnya boleh. Bisa. Ini ada contoh nih. Orang tua Yuyu, Papa Yuyu sendiri, dia penderita diabetes. Dia makan obat tetap, tapi dia makan juga yang herbalnya. Contoh yang dibuatnya biasanya kayu manis. Kayu manis itu diseduhnya pakai air hangat. Nah, Papa Yuyu itu diminumnya tiap hari. Dan terbukti memang gula darahnya terkontrol di bawah 180. Tapi obat-obat nggak ditinggal ya. Obat-obat tetap dimakan. Dibuat nanti di rumah kayu manis atau daun salam, rebusan air daun salam itu diminum sama orang tua Yuyu. Kemudian juga bawang putih. Bawang putih. Kadang-kadang dimakan aja begitu. Digabungin gitu. Iya. Soalnya itu dari penelitian bawang putih itu dia punya antioksidan yang tinggi. Kalau kayu manis pula dia menekan rasa mau makan kita. Jadi kita nggak lapar-lapar terus gitu. Nah itu kayu manis ya. Kayu manis, daun salam, tergantung terserah apa yang itunya, yang tahunya gitu boleh. Boleh herbal ya. Tapi itu harus tetap ada pantauan dokter nggak? Betul pantauan dikasih tahu saya minum ini juga dok. Nah ini obat saya tetap makan, bukan kita tidak makan obatnya gitu. Nah yang lain juga yang bisa kita kerjain Bang Ali, itu akupunktur. Akupunktur tuh tahu Bang Ali? Tahu yang ditusuk-tusuk jarum kan? Bayangannya kayak gitu ya, tusuk jarum heboh gitu sendiri. Dia ada dimasukin jarum halus, itu di titik-titik akupunktur di dalam badan. Nah di titik-titik akupunktur dalam badan itu juga dari penelitian bisa menurunkan kadar gula darah. Dan kebetulan di Rumah Sakit Ahmad Yani kita ada dokter spesialis akupunktur. Tepuk tangan dong. Ternyata ada di sini. Jadi pada penderita diabetes bisa yuk datang ke sini kita ketemu dokternya. Apa bisa nih dok gula darah saya terkontrol dengan akupunktur. Nanti dijelasin sama dokternya. Iya, akupunktur harus yang ahlinya loh Bapak Ibu, jangan asal tusuk-tusuk kan. Betul, harus dengan dokter, dengan orang medis. Terus ada lagi nggak dok selain itu? Selain kita turunkan berat badan, olahraga, makan, tadi ada akupunktur, herbal, bisa juga. Nah, pada pasien diabetes ini pernah nggak Bang Ali dengar kalau orang diabetes ini kakinya sering bermasalah, nggak berasa, kalau jalan tuh nggak berasa, karena gula darahnya terlalu tinggi biasanya kan, saraf-saraf ditungkai, kakinya kebas-kebas gitu. Istri itu gitu datangnya, tangan kebas, kaki kebas, nggak berasa dok. Kadang udah tertabrak aja sama batu, udah berdarah, udah luka gitu. Nah yang harus dijaga juga yang lainnya itu perawatan kakinya tadi, perawatan kaki diabetes. Misalnya kalau keluar harus pakai sendal, pakai kaos kaki, kasih pelembab ke kakinya gitu kan. Selain kita udah kasih tahu dokternya, nanti dokternya kasih juga untuk obat-obat untuk supaya sarafnya lancar gitu darah di pembuluh darah tuh lancar. Nah kemudian ada juga kalau kakinya tuh ada kayak biasanya mata kaki apa tuh ya yang kalus namanya, yang di bawah telapak kaki keras kulitnya, kapalan namanya ya. Nah kapalan tuh harus sering maksudnya dihilangkan gitu, perawatannya betul karena dia bisa luka nanti. Nah untuk pasien-pasien yang ada masalah dari bentuk kakinya, harusnya dibuatkan sepatu yang khusus. Karena sepatu yang kita ada di toko-toko tuh dia bentuk normal kaki, tapi kan kalau orang diabetes tuh kakinya udah berubah bentuknya, jadi jadi harus kita buatkan sepatu khusus. Nah di sini ada juga. Maksudnya di Rumah Sakit Awal ada unit untuk bisa membuatkan sendal khusus untuk pasien diabetes. Tepuk tangan dong. Jadi custom gitu sesuai kaki pasien. Sesuai bentuk kakinya dicocokkan. Wah keren banget ini Rumah Sakit Awal Yani ya. Ya, jadi ini dia ya hal-hal yang harus kita perhatikan banget ya. Ternyata selain terapi obat dari dokter yang menangani pasien diabetes, tapi juga ternyata ada terapi non farmakologis
yang bisa diterapkan atau dilakukan oleh penderita diabetes Bapak Ibu. Tapi tadi dokter Yuyu bilang harus dipantau juga oleh dokter yang menangani ya. Jadi minum atau makan minum herbal apanya dikasih tahu dokternya. Dokter Yuyu aku minum kayu manis nih gitu ya kan. Nanti kan ada di mindset dokter kalau pasien saya harus minum kayu manis. Nah nanti kita lihat tren gula darahnya gimana. Kita sesuaikan sama obatnya. Oke. Tapi dok, by the way ini orang-orang yang diabetes tadinya yang dokter tangani berdasarkan pengalaman dokter itu gimana dok? Kalau misalnya si pasien gula darahnya tinggi atau diabetes udah ditangani oleh dokter yang tepat, kemudian pakai terapi juga non farmakologis ini, ada yang memang benar-benar baik nggak kondisinya atau gula darahnya normal gitu dok? Ada. Jadi kalau ada pasien itu dia disiplin, dikerjainnya, pokoknya dimodifikasi gaya hidupnya, diperbaiki lagi cara makan, cara tidur gitu kan, atasi stres gitu. Nah ternyata gula darahnya bisa terkontrol. Jadi nggak selamanya orang berpikir diabetes itu nggak bisa sembuh bakalan gini aja. Dia memang bukan penyakit yang bisa sembuh, tapi dia bisa terkontrol. Terima kasih dokter, ada harapan dan kebahagiaan juga ya Bapak Ibu ya. Walaupun diabetes bukan berarti dunia berhenti berputar ya Dok ya. Kita masih bisa hangout, masih bisa menikmati hidup asal dikerjain semua. Asal disiplin kata dokternya ya. Oke, nanti Bapak Ibu kalau mau ada yang nanya boleh banget ya Bapak Ibu ya sama dokter Yuyu. Mumpung kita sekarang juga sekali lagi kalau Bapak Ibu mau lihat talkshow kita di YouTube channelnya Halo Awal Bros, boleh banget, jangan lupa di subscribe. Juga kita live di YouTube channelnya Barabas 975 FM. Tolong subscribe juga karena subscribe itu gratis ya kan? Pencet loncengnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita jeda bentar di Mitra Kota yang sekarang lagi dengerin. Sekali lagi kita sekarang masih live dari lantai 1 Rumah Sakit Awal Bros Ayani ini, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 73 Pekanbaru. Ini bersempena memperingati Hari Diabetes Sedunia tanggal 14 November setiap tahunnya. Jadi sekali lagi ini merupakan kampanye dunia agar kita lebih peduli, lebih aware untuk mencegah dan mengatasi diabetes ini, karena 2 dari 3 orang penderita diabetes tidak menyadari bahwa dia diabetes ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu yang ada di sini juga boleh kebutnya Tropicana Slim, pilih manis yang sehat, 0 kalori kayaknya ya. Tadi aku udah cek ya, tapi nggak tahu deh. Coba dicek ya, 0 kalori kayaknya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke sana untuk tanya-tanya produk dari Tropicana Slim. Thanks juga untuk Tropicana Slim udah support kegiatan ini. Ini juga kontribusi mereka ya dok ya, untuk awareness kita terhadap diabetes ini. Baik, kita juga sebentar ya Bapak Ibu ya. Nanti ada tamu spesial lagi nih yang akan kita tanyain tentang diabetes mellitus ini. Kayaknya dia sekarang bahagia banget karena udah bisa mengontrol gula darahnya setelah sebelumnya bertahun-tahun mengalami gula darah yang tinggi. Siapa dia? Jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di Good Living sesi pertama live dari Rumah Sakit Ahmad Yani di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 73 Pekanbaru. Ya, baik Mitra Kota, kita masih live dari lantai 1, tepatnya di koridor ruang poliklinik Rumah Sakit Ayani, Rumah Sakit Awal Bros Ayani di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 73 Pekanbaru. Kita sekarang juga live di kanal YouTube-nya Halo Awal Bros, kemudian juga kita live di YouTube channelnya Barabas 975 FM dan juga di sosial medianya Barabas FM, Radio Barabas FM, untuk Facebook Radio Barabas FM. Tapi Bapak Ibu yang ada di sini, makasih banget dari tadi masih fokus ngedengerin ini, karena sekali lagi tadi Mbak Dian bilang ya dari Awal Bros bahwa ini upaya dari Rumah Sakit Awal Bros juga untuk memberikan edukasi tentang kesehatan. Terlebih lagi nih, kemarin tanggal 14 November kita baru saja memperingati Hari Diabetes Sedunia. Jadi Bapak Ibu, ini sekali lagi kampanye dunia
biar kita peduli terhadap penyakit yang mematikan ini. Karena data dari WHO bahwa angka kematian tertinggi di dunia itu salah satunya disebabkan oleh penyakit diabetes ini ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi di awal kita ucapkan makasih juga untuk Tropicana Slim yang dia mensupport acara ini. Kemudian juga kita informasikan tadi Dokter Yuyu bilang bahwa di Rumah Sakit Awal Bros Ayani itu emang ini banget ya, peduli banget sama penderita diabetes. Katanya tadi Rumah Sakit Ayani sudah melayani pembuatan sendal diabetes mellitus di unit ortotik prostetik. Jadi sendal ini memang didesain gitu Bapak Ibu Mitra Kota untuk mengurangi risiko luka pada telapak kaki dan juga melindungi kaki dari kerusakan saraf akibat diabetes. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau dapat sendal ini boleh hubungi nomor 0812 1100 8838 via WhatsApp atau follow Instagramnya aja deh, nanti bisa DM ke sana ya Bapak Ibu ya, @haloawalbros, tapi L-nya 1 ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masih ngomongin dan membahas tentang terapi non farmakologis pada diabetes mellitus. Tadi udah dijelaskan oleh Dokter Yuyu ya, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Awal Bros. Makasih Dok masih di sini. Terima kasih Bang Ali sudah menerima Yuyu. Aduh Dokter, makasih banget deh kita bisa ngobrol-ngobrol ya tentang diabetes ini. Oke, nah ini juga makasih juga ada tamu spesial juga di segmen ini. Ada salah satu pasien Rumah Sakit Awal Bros Ayani yang sudah melakukan gaya hidup, mengubah gaya hidupnya, melakukan semua anjuran dokter dengan disiplin, dan alhamdulillah dia sekarang kondisinya lihatlah. Tepuk tangan dong untuk Bapak Hotman Tobi. Pak Hotman, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Oke, Pak Hotman gimana kondisinya sekarang? Sehat walafiat atau masih ada berasa gimana tuh Pak? Kayaknya udah sangat energik lah. Sangat energik, katanya lompat pagar 7 meter bisa. Pasien saya ini, pasien Pak Hotman ini, dia itu malah lebih fit dari kita rasanya. Wah, tepuk tangan dong, malah lebih fit dari Dokter Yuyu katanya. Ya. Oke, ini boleh cerita Pak Hotman, singkat aja mungkin. Pak Hotman itu awalnya didiagnosa menderita diabetes itu kapan, kemudian apa yang dilakukan pada saat itu? Saya kira tahun 2008. Di tahun 2008 itu kita didiagnosa diabetes itu. Kesulitannya kita menyelesaikan makanan yang biasa kita makan. Nah, setelah ada pendekatan dari dokter itu, aturan-aturannya itu, jadi kita bisa mengikutinya. Akhirnya kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Gitu. Dokter kena tahun 2008 ya dok? Iya dok ya? Tahun 2008 Bapak Hotman ini kena serangan jantung. Kena serangan jantung, pasti ternyata pas dicek gula darah tinggi sekali, 300, 400 gitu. Tapi Pak Hotman ini dia disiplin makan obat. Disiplin makan obat, plus dia kerjain yang harusnya dikerjain sama pasien-pasien diabetes. Atur pola makan, istirahat cukup, olahraga. Terus Pak Hotman juga dia ambil herbal. Dia mengamalkan herbal juga. Herbal apa Pak waktu itu? Saya minum daun salam. Bapak jangan ke belakang, malah ke belakang Pak. Gimana? Daun salam. Daun salam itu kita minum misalnya pagi-pagi setelah kita exercise olahraga, kita minum daun salam. 2 jam kemudian kita baru makan obat yang dari dokter gitu. Ada jedahnya gitu kan. Nah, saya minum itu cuma 2 kali 1 hari. Nah, dok ya dikerjain. Rutin. Setahun terakhir ini Bapak Hotman dia minum terus yang daun salam tuh, tapi obat tidak ditinggalkan, tetap dimakan. Nah, kalau kita mau lihat orang pasien diabetes yang terkontrol gula darahnya, ada suatu pemeriksaan di labor yang bisa kita kerjakan, yaitu pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan HbA1c itu dia melihat gimana pola gula darah kita 3 bulan terakhir, dan normalnya itu di bawah 6,5, 6,5%. Tapi Pak Hotman, saya kaget waktu saya sudah makan obat jadi 5,5. Wow, tepuk tangan dong. Malah lebih bagus sekali tuh. Kontrolnya tuh bagus sekali. Bagus banget ya dok ya. Bagus.
Kayak gitu. Jadi bisa kita ambil contoh mungkin sama pasien-pasien penderita diabetes yang lain. Amalkan yang seperti Pak Horman kerjakan. Pak Horman olahraga pagi dia 20-30 menit setiap hari gitu. Kemudian makannya Pak Horman ini saya tanya kemarin di Poli apa amalan Bapak lagi yang lain. Saya makan nasi tapi berasnya dikukus dok, bukan pakai rice cooker. Bisa. Itu emang bedanya apa dok sama yang di rice cooker? Karena nanti kandungan gulanya nanti di situ akan lebih sedikit gitu. Kalau dikukus lebih bagus gitu. Karena kalau di rice cooker dipaksa dicepet untuk bisa mateng kan ya. Dibanding kalau dikukus ya betul. Apa kita nasinya dikukus aja bu? Repot ya bu ya. Kalau repot kita bisa ganti yang lain, mungkin makan beras merah. Iya. Oke, jadi Bapak sampai sekarang masih dikukus nasinya? Wow, ya harus ya Pak ya. Ini kan belum, tadi dokter bilang harus tetap dikontrol walaupun kondisinya udah baik. Betul. Jadi makanya tiap bulan Pak Horman masih akan kontrol, obat gulanya masih tetap dilanjutkan, tapi dosisnya udah yang kecil. Udah dikurangi. Iya, udah dikurangi. Sekarang Pak Horman by the way berapa gula darahnya? Sekarang di bawah 180 Bang Ali. Target gula darah. Target gula darah pada pasien diabetes itu nggak perlu juga harus rendah sekali, 140 sampai 180 sudah gitu. Sudah ya. Artinya sudah baik. Sudah baik. Itu bisa mencegah jangan terjadi komplikasi-komplikasi yang. Oke. Nah dokter tadi juga bilang bahwa ini diabetes ini juga bahayanya ketika terjadi komplikasi. Itu maksudnya gimana dok? Betul. Nah apabila kita selalu biarkan gula darah kita tinggi, atau kita makan obat, habis itu besok kita nggak makan obat, lonjakan gula darah tadi, itu bisa merusak saraf sama pembuluh darah. Saraf sama pembuluh darah yang kecil-kecil ya. Pertama yang kena tuh di mata, mulailah mata kabur. Kemudian kena juga ke kaki, mulailah kaki kesemutan, kebas-kebas, nggak berasa gitu. Kemudian bisa juga terkena nanti ke ginjal, ke ginjal. Nah mulai nanti pipis kita tuh agak keruh gitu. Pas diperiksa, kok proteinuria. Nah proteinnya tuh tinggi karena bocor protein telur ginjal karena pembuluh darahnya udah rusak gitu. Nah kemudian bisa juga yang hebatnya sampai mirjada, yang sakit jantung, serangan jantung itu bisa gitu. Jadi na'udzubillah, jangan sampai, itu yang kita jaga, jangan sampai komplikasi. Betul. Ya amin. Aku jadi merinding ya dok, begitu dokter. Kayaknya kalau misalnya kondisinya begitu kan gimana lagi ya bu ya. Jadi kayak apa ya, aduh na'udzubillah menjalik lah. Yang kondisinya kayak gitu mudah-mudahan sembuh dan segera stabil ya dok ya. Stabil, kontrol gula darahnya, bisa kita jangan sampai jatuh ke komplikasi. Baik, kalau misalnya udah komplikasi gitu dok, apa yang harus dilakukan? Kalau ternyata kita udah komplikasi, kalau kita udah komplikasi, kita rutin check up. Pertama ke mata. Waktu kita pertama menderita diabetes, kita ke dokter mata, minta konsul sama dokternya. Ke dokter mata? Ke dokter mata. Kenapa dokter kita mata? Kita cek mata kita nih, ada masalah nggak? Normal nggak? Ada udah terjadi kerusakan nggak di saraf-saraf mata tuh? Nah cek ke dokter mata. Kemudian kita berobat diabetes kan, nanti setahun sekali atau setahun dua kali setahun kita cek ulang juga, berulang kita ke dokter mata lagi. Iya betul, karena banyak sekali keluhan pasien tuh matanya kabur. Kalau itu efek yang komplikasi yang paling cepat gitu. Matanya kabur kayak gitu. Nah jadi kita jaga, kita screening namanya. Nah yang kedua cek albumin urin, cek fungsi ginjal. Itu tiap tahun, betul. Nah, ingatkan juga dokternya, dok, saya udah setahun ini belum ada cek fungsi ginjal saya dok. Gimana kita cek dok? Boleh kita cek. Nanti akan dikasih pengantar sama dokternya, cek fungsi ginjal, cek protein urin gitu. Ya. Terus kemudian juga bisa untuk kalau ada ginjal, jantungnya lagi, jantungnya juga dicek juga ya. Iya betul. Bapak kemarin matanya sempat kabur pak? Enggak sempat pak. Nggak sempat ya. Bapak ini waktu datang ke saya, dia menunjukin, dok ini hasil protein albumin urin saya. Oh bagus, nggak ada masalah. Jadi bapak ini tepuk tangan dong, bapak ini termasuk yang cepat ya. Betul. Gercep ya pak ya. Yang luar biasa, harus begitu dong. Minum air putih itu harus ada 2 liter satu hari. Betul. Air putih itu dia mengencerkan, maksudnya gula itu dipecahkannya, jadi jangan tinggi dan harus mengkonsumsi air sebanyak-banyaknya atau
2 liter dok. Oke, takutnya nanti 1 galon habis 15 liter sehari. Kembung deh. Oke deh dok. Oke dok, kita kasih kesempatan juga nih untuk 2 yang ingin bertanya ke dokter spesialisnya, dokter Yuyu. Kalau ada yang mau, silakan bapak ibu ya. Oke, yuk ibu silakan sebutkan nama kemudian pertanyaannya ya bu. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Bu. Nama saya Ratini. Memang saya tidak penderita sakit gula. Oke. Tapi tetangga saya saya lihat. Saya juga mau bertanya tentang yang dibilang gula basah, gula. Betul. Apa penyebabnya gula basah itu sehingga kan nggak bisa sembuh. Dan gula kering itu memang badannya tuh semakin kering, dan yang di dekat tangga saya itu memang udah pergilah dua-duanya itu yang baik. Gula basah dengan gula kering. Gimana mengatasinya dok? Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Bu Ratini, makasih ya Bu ya. Ya. Nah, dijawab dulu dok. Gimana dok? Dia coba basah dan kering. Gula basah kan banyak stigma di masyarakat. Iya. Bilang sakit gula ada gula basah dan gula kering. Tadi seperti Bayu jelaskan sebelumnya Ibu, di dalam sakit gula ini dia cuma ada yang 4 tipe tadi. Tipe 1, DM tipe 2, DM pada kehamilan dan DM tipe lain. Jadi nggak ada istilah sebenarnya gula basah, gula kering. Kebetulan pasiennya sakit diabetes, tapi kalau dia luka kurang lukanya itu lama baru itu. Ada pasien dia cuman tergantung ke tipe-tipe pasien aja. Berarti itu pembagian ini hanya klasifikasi dari masyarakat aja. Masyarakat aja. Maksudnya stigma di masyarakat. Kalau pasien yang lukanya basah, berarti dia gula basah. Atau pasien yang tambah kurus, dia gula kering. Ada juga pasien yang dia sakit gula tapi dia tambah gendut. Gitu. Baik Ibu. Basah dan kering sebenarnya sama, cuma dibedakan 4 tipe tadi. Iya, tidak ada gula basah, gula kering. Iya. Yang paling penting harus cepat ditangani dokter yang ahli. Oke, satu lagi ada. Terima kasih ya Bu ya. Oh, dari sebelah sini ya, dari sayap kiri kata Mbak Dia. Oke, yo silakan Ibu sebutkan namanya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Ibu. Nama saya Sukmawati. Kebetulan di sini saya pasiennya Dokter Sri Yuni. Saya memang tidak ada penyakit diabetes. Cuman saya pengen tahunya gini, tadi ada dokter bilang ada tipe penyakit diabetes. Satunya yang keempatnya penyakit diabetes yang ada kontaminasi dengan penyakit yang lainnya yang bisa memaksimalkan kita bisa kena diabetes. Yang saya pengen tanyai penyakit apa saja yang bisa menyebabkan kita bisa kena ke diabetes gitu. Soalnya saya kan ada penyakit saraf terjepit, apakah itu akan bisa juga? Makanya saya pengen tahu loh. Makasih. Jangan sampai nangis dong. Amit-amit ya. Saya selalu ya Bu. Ibu siapa tadi? Bu Sukmawati, namanya aja Sukmawati, itu tangguh biasanya kan, dan nama pahlawan zaman dahulu, film kolosal. Betul. Oke, silakan ya ada nggak? Apalagi dia saraf terjepit, ya kan? Itu ada rentetannya nggak nanti ke diabetes? Oke. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi mungkin Ibu mau kasih kabar gembira ke Ibu lah ya. Saraf terjepit itu nggak ada hubungannya ke diabetes. Alhamdulillah. Cuman ini. Iya betul, Ibu berisiko tinggi untuk diabetes karena dari segi berat badan masih belum terkontrol ya, belum ideal. Tadi udah Ibu ajarkan gimana cara ngitungnya kan? Berat badan udah tahu ngitungnya tadi Bu. Iya, itu harus 54 kilo. Sekarang berapa kilo Bu? 200 kilo. Angkat. 58. Oh 98. Oke, mudah-mudahan segera ideal. Ya, Oke. Berarti kita atur pola makan kita lagi ya Bu ya. Kita makannya nasi karbohidrat coba disedikitkan. Kalau Ibu lapar banyakkan yang lauk-lauknya. Kan perut kita bentuknya sama aja gitu. Jadi sedikitkan karbohidrat karena karbohidrat itu gula yang kompleks.
tubuh butuh banyak tenaga untuk menghancurkan karbohidrat tuh. Kemudian banyakkan yang lauk-lauk ibu, serat jangan lupa, buah-buahan. Jadi oh ya, satu lagi lupa. Orang-orang diabetes selalu bilang kayak gini, Bu, buah apa yang boleh saya makan? Buah apa yang saya boleh makan? Buah apa yang saya nggak boleh gitu loh. Jadi tidak ada pantangan. Buah sama sayur itu gula alami. Oh boleh. Yang dia mudah untuk dipecahkan sama tubuh. Jadi jangan dipantang, tapi jangan pula banyak kali makan. Sebaku rambutan. Kira-kira capek lah badannya kan. Jadi gitu Bu. Bu Sukmawati segera ya, harus turun target setelah ini, turun 20 kilo. Semangat Ibu, 40 bisa. Ivan Gunawan aja bisa, iya kan? Iya. Oke Bu Sukmawati, makasih. Sehat selalu ya Bu ya. Makasih udah datang ke Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Pilihan yang tepat pokoknya. Kalau misalnya mau yang manis-manis, don't worry, to be sweetie. Ada Tropika Naslin yang zero kalori ya Bu Sukmawati ya. Oke, tadi ada goodie bag tuh dikasih, itu support dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani dan juga Tropika Naslin. Tepuk tangan dong. Ya, oke. Baiklah, kita udah di segmen terakhir nih kayaknya, Bapak Ibu. Atau satu pertanyaan? Ya, oh ya. Satu pertanyaan mana tadi Ibu yang di sini tadi Ibu? Yuk. Nanti makin gak sehat lagi ya kan? Yuk Bu. Ibu siapa terus pertanyaannya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mariana. Ibu Mariana. Saya pengalaman hidup saya pernah menjaga orang diabetes Bu. Oke Bu. Tapi gejalanya ke mata. Apakah itu kabur dan kata dokter tak bisa dioperasi? Apakah betul itu atau tidak Bu? Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bu Mariana, makasih Bu. Oh, dikasih goodie bag dari Awal Bros dan Tropika Naslin. Oke, silakan Dok. Apakah gimana tuh Dok? Menjawab pertanyaan Ibu tadi. Dan seperti yang Ibu bilang tadi, kalau pada pasien diabetes komplikasinya yang paling sering sekali mata kabur. Betul, karena di mata kita itu pembuluh darahnya kecil-kecil, sarafnya kecil-kecil. Nah, apabila pas di awal kita udah tahu diabetes, kita cek, oke, ini nggak ada masalah mata kita. Tapi kita harus kontrol gula darah kita nih tadi. Karena lama-lama nanti seperti yang tadi Ibu bilang, nggak bisa lagi dioperasi karena sarafnya udah beneran rusak, nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi akhirnya jadi buta, nggak nampaknya cuma cahaya aja. Ya Allah. Gitu, itu yang kita takutkan. Mata itu kan pergi ke hati ya. Aduh, aja ya Bu ya. Jadi bisa disembuhkan itu Dok. Kalau dia masih di awal, kita kontrol, ke dokter mata juga kita kontrol. Dia insya Allah akan baik-baik aja. Maksudnya diperlama untuk terjadi komplikasi gitu. Tapi kalau udah yang sarafnya udah rusak, nggak bisa lagi dikerjain apa-apa lagi. Dulu Ibu kondisinya sampai buta gitu Bu? Bukan. Sampai buta, sampai nggak melihat. Menjaga yang menjaganya. Iya, yang menjaga. Oke. Sekarang kondisinya udah mahir. Oh, komplikasi ke jantung juga. Yang paling kita takutin itu paling Pak Hotman ini dia survive dari serangan jantung. Wow, tepuk tangan untuk Pak Hotman dong. Ini salah satu pasien dari Rumah Sakit Ayani yang disiplin dan membuktikan bahwa bisa terkontrol sampai sekarang, ya kan? Dia katanya fit banget katanya. Fit, malah lebih fit dari dokter ini. Oke, kita udah di segmen terakhir nih Dok. Ada pesan nggak untuk Hari Diabetes Sedunia, khususnya kemudian juga tentang diabetes ini untuk pasien-pasien yang ada di sini, pendengar kita di Barabas FM dan juga viewers kita di Halo Awal Bros dan juga Barabas 975 FM. Mungkin singkat saja dari Ibu kepada mitra kota, sahabat Awal Bros dan juga pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang di poliklinik ini. Kalau kita sudah didiagnosa menderita diabetes, kita nggak boleh nyerah. Kita harus lawan diabetes tuh.
Kita harus, tapi caranya kita disiplin. Disiplin itu yang nomor satu. Kita makan obat-obatan dari dokter, kita amalkan yang bagus-bagus. Yang kita tahu kita amalkan yang bagus-bagus itu. Insya Allah gula darah kita bisa terkontrol, kita bisa survive dengan diabetes kita. Itu saja. Terima kasih ya dokter Ibu, makasih dok. Terima kasih banyak. Sehat selalu, terima kasih sudah berbagi di Hari Diabetes Sedunia tahun ini. Oke, kemudian Pak Hotman apa nih pesannya Pak? Kita ikuti olahraga setiap hari 20 menit, 30 menit dan minum air putih, kemudian makan yang secukupnya, setelah itu makan buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Sesuai anjuran dokter ya Pak ya? Ya betul Pak. Baik Pak Hotman, Tobi, terima kasih sudah datang dan saya selalu Pak Hotman, salam sama keluarga. Ibu juga tadi kayaknya di sini ya, Ibu Tobing ya. Makasih ya. Itu obat Bapak juga ya, Ibu ya. Iya kan? Iyalah kalau Ibu pergi tapi Bapak sakit hatinya. Hah? Guru ngurusin obat kan. Pendampingannya memang prima ya. Tepuk tangan ke keluarga Pak Hotman. Iya dong. Nanti kalau ibu yang sakit bapak yang merawat ya kan. Oke, kalau sakit jangan sampai sakit lah. Jomblo menangis ya. Dokter terima kasih dok. Sekali lagi Pak Hotman sekali lagi terima kasih. Kemudian staf dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani, Mbak Dian dan teman-teman makasih banget semuanya udah bantu banget kita ada di sini. Dan juga Bapak Ibu yang ada di sini nih yang lagi nunggu antri, sabar ya Bapak Ibu ya. Yang penting happy ya Ibu ya. Kalau hatinya udah bahagia kata dokter tadi pasti semua bisa dilewati ya kan. Oke deh, kalau begitu sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan talk show ini. Talk show ini sekali lagi bersempena dengan peringatan Hari Diabetes Sedunia yang diperingati setiap tanggal 14 November setiap tahunnya. Biar kita lebih aware terhadap penyakit diabetes yang mematikan ini. Jadi kita harus cepat-cepat aware dan sadari. Dan ini ada pesan juga untuk Anda Mitra Kota dan juga sahabat Awal Bros. Sekarang Rumah Sakit Awal Bros Ayani melayani pembuatan sendal diabetes mellitus unit ortotik prostetik. Jadi tadi dokter Uzi bilang bahwa sendal ini memang didesain khusus untuk penderita diabetes agar mengurangi risiko luka pada telapak kaki dan juga melindungi kaki dari kerusakan saraf akibat diabetes. Terus juga ada info, jangan lupa melakukan cek kesehatan sedari dini dengan melakukan medical check up di Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Sekarang promonya Bapak Ibu, ada promo spesial nih, spesial Hari Diabetes Sedunia. Rumah Sakit Awal Bros Ayani ada promo medical check up screening diabetes. Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi 0812 1100 8838 via WhatsApp atau follow Instagramnya di @kesana @haloawalbros. Tapi L-nya satu ya Bapak Ibu ya. Rumah Sakit Awal Bros Ayani, pelayanan terbaik untuk Anda. Tepuk tangan dong untuk Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan talk show ini. Makasih juga untuk Tropicana Slim, pilih manis yang sehat. Makasih ya udah support kegiatan ini. Akhirnya saya Ali Dahlan Mitra Kota mengucapkan terima kasih udah dengerin Good Living sesi pertama yang kami siarkan langsung dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani di Jalan Ahmad Yani nomor 73 Pekanbaru. Kita kembali ke studio utama di Jalan Kali Putih nomor 3 Pekanbaru. Ali Dahlan pamit, selamat siang, sampai jumpa dan abadikan kami di hati Anda. Barabas FM Pekanbaru.